Baik, yang saya hormati para narasumber, ada Pak Ashar, juga Bung Roni, dan penggawa dari Lapor ya, penggawa dari Lapor yang hari ini merupakan hajatnya Lapor, dan ini mungkin action yang pertama ya. Ya, yang pertama dulu saya paling penting kita hari ini bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenannya, tuntunannya, penyertaannya ya, kita sudah boleh diperkenankan untuk hadir dalam kegiatan yang cukup menarik ini yang menyoroti tema yang juga cukup menarik terkait dengan bagaimana olahraga dan politik di pentas olahraga, baik itu pentas olahraga dunia maupun olahraga nasional sampai ke pentas olahraga di provinsi dan kabupaten kota. Yang perlu untuk kita ketahui bersama bahwa saya sendiri baru mendengar ya yang namanya Lapor ini. Mudah-mudahan ini pergerakan awal yang nanti pada akhirnya bisa menjadi sebuah organisasi yang besar yang khususnya bisa mengkritisi lebih banyak terkait dengan bagaimana seyoganya olahraga di bumi Indonesia dan lebih kecil mungkin di Provinsi Maluku dan seterusnya. Tentu ini hajat yang luar biasa karena mengawali dan bisa kritis sebenarnya hanya melalui lembaga-lembaga seperti ini. Kalau kita berada dalam sistem dan kemudian kita terbelenggu oleh sistem itu, maka otomatis kita akan menjadi diam dan tidak bisa banyak berbicara. Mudah-mudahan Lapor ini menjadi corong untuk bisa menyampaikan aspirasi dari bawah maupun juga menjadi penengah antara atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang, luar dan dalam, sehingga pada akhirnya apa yang dicita-citakan, diinginkan oleh kita semua ini bisa menuai hasil yang baik, yang pada akhirnya nanti adalah bagaimana bisa membuat olahraga Indonesia ini berkembang secara baik dan juga berprestasi baik. Hari ini saya didakwa untuk membawakan materi terkait dengan tinjauan pembangunan olahraga ya dalam kaitannya dengan kepemimpinan politik. Memperhatikan padatnya agenda dan tugas-tugas sehingga baru semalam saya mencoba untuk menggarap ini dan dalam kondisi yang tidak terlalu fit sampai hari ini, sampai jam ini. Hingga nanti mungkin kalau ada lemahnya, kurangnya, saya mohon maaf. Yang paling penting nanti bagaimana kita bisa berdiskusi secara baik. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa kalau bicara tentang olahraga dan politik ini ya, sebenarnya dikatakan bahwa hampir sama sekali tidak ada aspek kehidupan manusia ya, yang mungkin tidak luput dari jamahan politik, termasuk olahraga. Jadi kalau dikatakan bahwa politik ini sebenarnya ada di seluruh penjuru, malah sebenarnya kalau kita lihat sekarang ya, ini politik sudah menjadi sarana yang berskala nasional maupun juga internasional ya. Dan terkait dengan itu maka otomatis banyak sekali kepentingan di dalamnya. Jadi kalau kepentingan di dalamnya bisa kepentingan besar, bisa kepentingan kecil, bisa kepentingan yang mungkin darurat ya, bisa juga yang jangka panjang, kepentingan pribadi maupun juga kepentingan golongan ya,
dan ya mudah-mudahan menjadi kepentingan yang bisa mewakili masyarakat banyak. Kalau kepentingan itu ada di olahraga, maka sangat penting ya kita berupaya, kita paling tidak berharap untuk ya politik ini bisa membangun olahraga ini secara lebih baik. Ya, mengapa kalau politik itu ada di olahraga itu menjadi hal yang penting? Ya, karena kita tahu bahwa olahraga itu kan merupakan perkumpulan massa yang sangat luar biasa banyaknya. Ya. Jadi olahraga itu otomatis bisa menjadi jembatan menuju pada pencapaian politik itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau ada keterlibatan politik di dalam olahraga, ya, maka olahraga ini menjadi sarana, ya, menjadi alat untuk pencapaian tujuan politik. Tapi kita tidak berharap begitu. Ya, kita berharap ketika politik itu ada di dalam olahraga, maka politik itulah yang harus dijadikan sarana ya, untuk membangun olahraga. Jadi jangan sampai terbalik. Ya. Jadi ini memang sama sekali tidak bisa kita bantah ya. Ya. Jadi kalau dikatakan di sini tidak ada yang bisa membantah ya bahwa olahraga kegiatan yang bersifat netral, tetapi juga sudah terkontaminasi dengan berbagai kepentingan. Dan kita tidak bisa menghindari itu. Yang mudah-mudahan saja terkontaminasi dengan berbagai kepentingan itu adalah kepentingan yang baik-baik. Gitu. Saya mulai dari Olimpiade. Kalau kita lihat di Olimpiade modern, ya ada Olimpiade kuno yang kurang lebih 1776 itu sudah di sebelum Masehi malah ya. Itu sudah dikumandangkan meskipun sikapnya masih dalam skala kecil karena negara-negara di Yunani gitu ya. Tapi kemudian berkembang ke Olimpiade modern, Olimpiade musim panas gitu. Dan kita ketahui bahwa ini akan baru mulai digagas pada tahun 1896 dan penyelenggara pertama yaitu di Athena ya di Yunani. Nah, ini event olahraga yang terbesar di muka bumi ini ya. Kalau kita lihat kurang lebih dari 116 tahun kemudian ya, ataukah sampai sekarang kalau bisa kita hitung-hitung dari awalnya sampai sekarang mungkin sudah kurang lebih 127 ya. 127 tahun yang lalu itu. Ini Olimpiade kan menjadi sebuah perhelatan yang menjadi primadona ya, dan mendapat perhatian semua khalayak ya. Semua khalayak. Bahkan kalau disiarkan ya, orang yang tertarik menyaksikan event-event Olimpiade ini bahkan mencapai 4,7 miliar penonton. Jadi bayangkan kalau 4,7 miliar penonton dari kurang lebih 7,7 miliar manusia atau makhluk ya, manusia di muka bumi ini, maka sudah lebih dari 50% orang menyaksikan itu. Dan tentu saja lebih besar dari itu ya, lebih besar dari sekedar 4, sekian ya. Oleh karena itu siapa saja ini akan sangat tertarik untuk memanfaatkan event ini untuk memperoleh berbagai jenis tujuan ya. Dan tidak hanya pada tujuan-tujuan yang berskala internasional maupun global, tetapi di skala-skala kecil ya, lokal, provinsi Maluku ya, juga dengan kabupaten kotanya. Kalau kita lihat Olimpiade mulai Berlin ya, kemudian Helsinki, Olimpiade Meksiko, Olimpiade Munich, ini adalah olimpiade yang memiliki cerita-cerita khusus tersendiri. Ketika Olimpiade pertama, Olimpiade di Berlin itu ya, kita lihat betapa waktu itu masih ada terbayang-bayang ya pasukan Nazi yang digunakan oleh Hitler sebagai kendaraan untuk menampilkan supremasi Arya. Dikatakan bahwa suku Arya itu memiliki kelebihan yang tersendiri, memiliki kekuatan mental yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian ya ada atlet Amerika Serikat keturunan Afrika ya, keturunan Afrika Amerika yang kita tahu namanya adalah Jose Owens, itu menjadi pahlawan kemenangan. Dia bahkan di nomor lari dan lompat itu bisa meraih 4 medali Olimpiade. Ini sekaligus menampar Nazi sebagai diktator yang ketika itu dianggap sebagai adik kuasa dalam hal baik itu mental maupun fisik mereka.
Di Olimpiade Helsinki juga dibumbui dengan perang dingin antara blok barat dan blok timur, ya. Dan di Meksiko ini juga ya, kita kalau lihat itu Tommy Speed dan John Carlos yang menempati posisi 1 dan posisi 3 di nomor lari 200 meter. Ini menciptakan apa yang menjadi salah satu gambar olahraga yang paling mengesankan sepanjang masa, ya. Jadi katakan pada saat itu para atlet memprotes dengan ketidakadilan rasial yang terjadi pada ras kulit hitam. Jadi bahkan sampai sekarang itu masih tetap ada. Ya, bahkan di Olimpiade Munich 1972 kita ingat peristiwa yang sangat menggemparkan dunia ketika itu, ya, yaitu serangan teroris, ya, yang mengakibatkan kematian 11 atlet Israel. Ini skenario-nya luar biasa panjang. Ya. Jadi keterlibatan baik itu negara, politik, kemudian di dalam olahraga itu menjadi sebuah hal yang sebenarnya fenomena-fenomena yang menarik dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Terakhir ini kita lihat juga Federasi Olahraga Internasional, ya menggagas ini yang namanya boykot Rusia, di mana solidaritas penuh itu untuk semua orang yang terdampak di Ukraina, ya. Ini berharap agar situasi di Ukraina itu segera membaik, dan sarana yang digunakan itu apa? Adalah sarana olahraga, ya. UEFA ini kita lihat pindah, ya, final Liga Champions dari Saint Petersburg itu ke Paris, dipindahkan gitu. Kemudian Federasi Catur Internasional ini batal kongres di Moskow. Federasi Automobil Internasional juga membatalkan Russian Grand Prix-nya. Komite Paralimpiade Internasional ini juga melarang untuk atlet Rusia dan Belarusia bertanding di Beijing. Juga Federasi Kucing, bahkan sampai binatang pun, ini melarang kucing asal Rusia untuk ikut berkompetisi di event-event internasional. Jadi kita bisa membayangkan, ya, betapa luar biasanya keterlibatan politik dan negara-negara bahkan di dalam event seperti olahraga itu sendiri. Jadi pengalaman lebih dari 100 tahun terakhir itu membuktikan bahwa memang pemisahan politik dari olahraga ini merupakan hal yang sebenarnya, ya, boleh kita katakan mustahil gitu bisa diwujudkan, ya. Mustahil karena memang tidak akan mungkin bisa dipisahkan itu, ya. Ya. Berbagai peristiwa yang terjadi di era modern sekarang ini malah menunjukkan dominasi politik dalam olahraga yang sangat sulit dipisahkan. Kalau kita lihat di olahraga Maluku pun seperti itu. Banyak info-info yang kalau kita baca di media itu sangat menarik. Ada sekarang politisi-politisi yang jalan sendiri dengan memanfaatkan olahraga sebagai bagian yang bisa mungkin memberikan keuntungan terhadap sepak terjang para politisi, itu dimanfaatkan dan bisa menjadi objek yang menarik, ya. Jadi ketertarikan pada isu dan opini ini, semoga kita berharap bahwa itu bisa menjadi dampak, ya, mudah-mudahan tidak negatif tapi positif untuk bisa dikembangkan. Kalau kita bicara tentang KONI, maka perlu kita tahu tentang struktur kepengurusan KONI. Ya, saya belum berbicara tentang personalianya. Tetapi mungkin kita bicara dulu tentang struktur dari KONI itu sendiri. Kalau kita lihat di pimpinan KONI itu ada ketum, waketum, ya, ada sekum, ada wasekum, ada bendum, ada bendahara umum. Di samping mungkin ada internal auditor. Tetapi ketua-ketua bidang di situ banyak, ya. Katakanlah ada bidang organisasi, ada bidang binpres, ya. Ada bidang, ya, kalau mungkin masyarakat umum tidak tahu binpres itu apa, ya, binpres adalah bidang pembinaan prestasi. Ada bidang litbang atau penelitian dan pengembangan. Ada bidang perencanaan dan anggaran. Kemudian ada bidang pembinaan hukum dan keolahragaan. Ya. Ada bidang kesejahteraan pelaku olahraga. Ada bidang promosi media dan humas. Ada bidang iptek. Kemudian ada bidang sarana prasarana. Juga ada bidang data dan teknologi informasi. Tentu ini belum menjadi sesuatu yang baku. Karena masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu akan mengembangkan bidang-bidang di dalam
KONI itu sesuai dengan kebutuhan lokalnya, kebutuhan dari masing-masing wilayahnya. Sehingga kalau kita melihat struktur yang ada ini, ya ini adalah merupakan struktur yang mungkin mewakili sebagian provinsi, ya. Tetapi mungkin di provinsi yang lain juga akan berbeda. Tetapi itu bukan persoalan. Yang menjadi persoalan di sini bahwa kalau kita menilik lebih jauh, menelaah lebih jauh tentang pimpinan-pimpinan KONI, struktur organisasi dan personalia di dalam KONI, maka kita melihat saya di situ memberikan ya warna merah hanya pada bidang pembinaan prestasi, bidang litbang, dan bidang iptek. Artinya apa? Artinya bahwa kita masyarakat atau komunitas olahraga ini, atau katakanlah yang memiliki keahlian dalam olahraga secara akademik, ya, terlepas dari apakah dia akademisi dan kemudian berolahraga, atau kemudian dia atlet tetapi dia akademisi, terlepas dari itu. Tapi menilik dan menelaah struktur yang ada ini, maka orang-orang olahraga itu, ya, atau sarjana-sarjana olahraga, katakanlah Isora Pati di Maluku, Ikatan Sarjana Olahraga Aluminium Pati, mungkin Astendikor, ya, Asosiasi Tenaga Kependidikan Keolahragaan, mungkin Fikor, Forum Intelektual Keolahragaan, mungkin ada ASOR, Asosiasi Olahraga, dan banyak lagi yang lain, ISORI, ya, Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia. Kita kalau toh dipakai di dalam struktur kepengurusan ini, ya kita paling tinggi ada di 3 bidang itu. Gitu. 3 bidang itu pun tidak murni. Karena bicara tentang pembinaan prestasi, bicara tentang binpres, gitu, maka bisa ada ilmuwan di sana. Bisa ada juga dokter-dokter yang paham tentang olahraga, yang memiliki gelar SPKO, spesialis, ya, kesehatan olahraga, dan seterusnya. Demikian juga di litbang. Banyak sekali tokoh-tokoh, peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan yang bisa nimbrung di sana. Dan juga mungkin di bidang iptek. Ya, bidang iptek kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita para sarjana olahraga, kita yang memiliki pengetahuan banyak tentang ilmu-ilmu keolahragaan. Ya. Karena kalau bicara atlet mungkin juga tidak banyak yang memiliki ilmu olahraga. Tetapi kalau bicara tentang keahlian, maka akademisi atau sarjana-sarjana olahraga atau kita-kita yang memiliki sejumlah pengetahuan, ini hanya kita yang mengerti banyak hal tentang olahraga itu. Tetapi kemudian, apakah pengetahuan yang kita miliki itu bisa dipercayakan untuk kemudian melaksanakan atau melakukan sesuatu pada organisasi? Ya. Di KONI Maluku kita memiliki juga tenaga-tenaga pakar yang ada di sana dari olahraga. Ya. Ada beberapa doktor, ya, bahkan juga ada magister dan juga sarjana-sarjana yang ada di dalam binpres. Meskipun kalau kita telaah ada seperti kurang terlalu baik, ya. Mungkin hanya 1-2 yang ditempatkan pada posisi yang seyogianya, gitu. Tetapi yang lain ini kemudian seperti hanya sebagai pelengkap di dalam organisasi, terutama di KONI Maluku. Jadi ditempatkan pada posisi yang juga tidak semestinya. Sehingga kalau dilihat dari pelantikan KONI Maluku sampai hari ini, saya belum melihat ada sesuatu yang menarik yang bisa digagas, ya, oleh para komunitas olahraga di dalam KONI yang memiliki latar belakang akademis. Belum bisa memberikan kontribusi tentang bagaimana seyogianya olahraga Maluku ini harus, ya, bergerak. Ya, kalau mungkin sudah ada tapi masih sebatas konsep,
maka tentu saja itu akan menjadi konsep dan dimiliki oleh hanya segelintir orang atau mungkin saja organisasi-organisasi tertentu. Tetapi saya tidak berharap itu, karena saya berharap bahwa konseptor-konseptor keolahragaan yang berlatar belakang akademisi di KONI itu tidak bisa mendiamkan bahkan menjadi konsep untuk keorganisasi saja. Tetapi seyogianya ini dioperasionalisasikan di dalam kepengurusan bahkan di dalam organisasi seluruh, ya, terutama KONI kabupaten kota dan juga termasuk induk organisasi cabang olahraga di seluruh kabupaten kota ini, ya, untuk bisa berbuat lebih banyak dan bisa mengoperasionalkan konsep-konsep yang didesain oleh para akademisi di KONI, akademisi olahraga khususnya. Ya. Saya menyarankan supaya mungkin nanti teman-teman yang ada di KONI ini tidak bisa kemudian berdalil bahwa wah ini kita lihat saja karena ini kita bicara-bicara tidak nyambung-nyambung, atau mungkin kita memberikan masukan juga tidak terlalu ditanggapi. Nah, tidak bisa seperti itu. Tetapi apapun konsekuensinya, kita harus memiliki cara, karena tugas kita adalah berat untuk membangun olahraga Maluku ini. Saya takut bahwa ketika kita gagal Maluku ini, mungkin event terkecil skop nasional adalah mungkin PON. Ya, jangan sampai ketika Maluku ini, kontingen Maluku ini kalah, maka akademisi olahraga ini menjadi sorotan yang tidak becus katanya. Atau kemudian macam-macam sorotan bisa saja diberikan. Tetapi kemudian kalau kontingen Maluku ini sukses di PON, maka ya mungkin saja akademisi olahraga ini bisa dilupakan. Tentu kita tidak berharap begitu. Kita bergerak di balik layar, tetapi juga harus di depan layar. Karena kita sebagai, kalau saya pinjam katanya Ki Hajar Dewantara, gitu, maka kita harus ingarso, mangun karso. Kita berada di depan dan memberikan petunjuk, karena ini hal-hal yang terkait dengan keolahragaan adalah yang paling kita tahu. Dari konsep keilmuan, ya, mohon maaf, dari sisi pengalaman tentu saja banyak. Ya. Ataukah kita berada di dalam, ya, in madio mangen karso, kita berdiri di tengah untuk menggerakkan semua. Atau juga kita bisa berada di balik atau di belakang sebagai tuturi andayani. Ini filosofi ini harus dianggap penting oleh kita, ya. Sebagai praktisi olahraga, sebagai akademisi olahraga, yang paling tidak ini harus bisa bergerak, bukan menyuarakan persoalan-persoalan institusi, atau bukan menyuarakan persoalan-persoalan pribadi orang, atau pribadi diri sendiri, tapi ini menyuarakan kepentingan masyarakat banyak. Sehingga suka atau tidak suka, ketika kita diambil sumpah, ya, kita dilantik dalam sebuah kepengurusan, suka atau tidak suka, kita harus bergerak, ya, dan harus berada di 3 lini itu, baik di depan, di tengah, maupun di belakang. Nah, di sisi lain saya melihat bahwa organisasi KONI yang begitu besar, dengan hanya segelintir atau katakanlah 2 atau 3 atau kemudian hanya 1 bidang, ya, binpres yang bisa dijadikan andalan orang-orang olahraga untuk bisa berkarya lebih banyak di sana dari sisi iptek dan juga pengalaman-pengalaman. Ya. Ini sebenarnya juga hal yang kecil, terlalu kecil untuk sebuah organisasi yang besar ini. Gitu. Terlalu kecil untuk sebuah organisasi yang besar ini. Sehingga kita kemudian tidak bisa bergerak sendiri. Tidak bisa bergerak sendiri. Nah, kalau kita bergerak sendiri, maka kita hanya sebatas berkoar-koar, menyampaikan argumentasi, dan kemudian diam karena
tidak ditanggapi. Tetapi kalau ditanggapi, hakikatnya adalah, atau konsekuensinya adalah, ada biaya yang merupakan fondasi, merupakan akumulasi dari sebuah program. Maka otomatis kita tidak bisa menghindari bahwa ketika kita menyampaikan sebuah gagasan, hakikatnya adalah duit, hakikatnya adalah uang, hakikatnya adalah dana. Ya. Jadi ini paling tidak menjadi gambaran untuk kita dari sejumlah struktur kepengurusan KONI. Itu kita orang olahraga itu hanya ada di 1 dan 2 bidang di dalam KONI. Dan ketika itu sudah tidak murni juga menjadi bagian-bagian domain-domain kita sebagai pelaku olahraga yang notabene memiliki background akademis dan seterusnya, maka akan sangat sulit memang untuk kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita, kecuali pimpinan-pimpinan kita dan koleha-koleha kita di antara bidang-bidang, dan terutama pimpinan organisasi, itu bisa memahami dan ikut mendukung apa yang kita lemparkan sebagai sebuah gagasan pembinaan di KONI, gitu. Sehingga ini menjadi penting. Dan kalau kita lihat kondisi olahraga saat ini, kalau kita lihat kondisi olahraga saat ini, ya kita memiliki keterbatasan dalam sistem, baik itu pembinaan maupun penjenjangan atlet. Atlet IOC ini tidak tersentuh, Kemudian juga terbatasnya pelatih handal, wasit juri, terbatasnya fasilitas olahraga, kurangnya koordinasi antara stakeholder olahraga, kurangnya pemanfaatan sport science dan sport medicine, lemahnya manajemen strategi induk organisasi cabang olahraga. Ini bagian-bagian, apalagi terkait dengan dana. Ini bagian-bagian ini kan merupakan keterikatan antara kita dan orang-orang yang notabene memiliki background politik. Terbatasnya sistem pembinaan, kita menyampaikan program, tapi selanjutnya harus di follow up, dan kita untuk meloloskan berbagai indikator-indikator penting tentang kondisi olahraga Maluku ini. Seyogianya disinilah pentingnya seorang politikus, atau disinilah pentingnya yang namanya politik olahraga. Bagaimana kita memanfaatkan politik itu untuk meloloskan sejumlah kelemahan-kelemahan kita di dalam pembangunan keolahragaan, khususnya di Maluku. Saya tidak tahu di lain. Bagaimana untuk memberantas sistem pembinaan atau memberantas keterbatasan sistem pembinaan? Kita harus bekerja sama dengan para politisi, dan juga bidang-bidang yang lain. Bagaimana pelatihan? Strateginya apa? Terbatasnya fasilitas olahraga, strateginya apa? Terbatasnya sistem pembinaan, strateginya apa? Kurangnya koordinasi antara stakeholder olahraga, apa programnya? Kurangnya pemanfaatan sport science, apa yang harus dilakukan? Lemahnya manajemen strategi induk organisasi cabang olahraga, apa yang harus disiapkan? Terbatasnya dana olahraga, apa yang harus dilakukan? Tidak lantas kemudian kita berdiam diri. Nah, disinilah pentingnya saya melihat sisi positifnya yang seharusnya dimiliki oleh para praktisi yang memiliki background dari sistem atau memiliki background politik. Jadi kalau keterlibatan mereka di dalam KONI atau di dalam induk-induk organisasi cabang olahraga anggota KONI, maka paling tidak disinilah kita sangat membutuhkan keterlibatan mereka untuk bergerak. Jadi tidak bisa diam. Itu yang paling kita harapkan, merupakan kontribusi dari para politisi yang ada di dalam. Kalau kita melihat sejenak ke belakang, track record prestasi olahraga Maluku, dan Maluku itu mulai mengikuti PON, yaitu dari PON kedua. Jadi kalau PON pertama 1948 di Solo, itu kita belum ikut. Tetapi kemudian
PON kedua sampai ke PON 20, ini Maluku selalu memiliki andil di dalam PON itu, atau selalu terlibat ya. Dan track record kita boleh kita lihat ya. Sejak PON pertama, sejak PON kedua, itu kita bahkan sudah mendapatkan medali emas ya. Ada medali emas, ada medali perunggu, bahkan sampai hari ini. Keterlibatan kontingen Maluku pada PON ya, kalau saya tidak salah mungkin PON pertama, PON kedua itu masih belum ada KONI, belum ada KONI. Tapi kenapa Maluku sudah ada di PON? Jadi zaman-zaman itu artinya bahwa cabur-cabur masing-masing itu sudah bergerak sendiri-sendiri untuk mengikuti PON. Dan kita Maluku belum memiliki KONI ketika itu. Dan kemudian pada PON-PON berikutnya sampai pada PON ke-12 kemarin, ini pun kita selalu bersama-sama dengan para politisi. Kita selalu bersama-sama dengan para politisi. Bahkan di beberapa PON itu ya, kita memiliki beberapa figur ya, yang dari kalangan politisi menjadi bahkan chief demission atau pimpinan kontingen Maluku. Ya katakanlah mantan wali kota Ambon Pak Riz ya, ada Eti Sauborua dan juga beberapa yang lain ya. Keterlibatan mereka dalam kepengurusan KONI itu ada. Dan juga ketika kontingen terbentuk itu mereka juga ada. Perlu kita tahu bahwa kontingen itu akan sangat berbeda dengan kepengurusan KONI. Pelatda PON ya, atau pelatda-pelatda yang lain itu juga yang digagas oleh KONI. Itu juga berbeda dengan ketika dia menjadi kontingen. Mengapa? Ketika menjadi pelatda itu masih ansi murni dari KONI. Tetapi kalau kita sudah menjadi kontingen, maka seluruh unsur di wilayah ini menjadi terlibat. Baik politisi, olahragawan yang ada di KONI, maupun juga dari eksekutif yang ada di pemerintahan, provinsi, bahkan dari kabupaten kota. Semua terlibat dari sini. Jadi saya mau bilang bahwa sejak memang pergerakan ya, kontingen Maluku mengikuti kegiatan event-event sejak PON kedua, terutama yang kita kenal dengan PON sampai ke PON 20. Ini bahkan fluktuasi prestasi yang kita peroleh ya, ini semua ada keterlibatan para politisi di dalam kontingen ini. Sehingga memang ini menjadi, kalau benar ya benar kita semua, kalau salah ya menjadi salah semua. Kalau kita unggul ya unggul semua, kalau kita kalah maka menjadi kekalahan kita semua, dan kita tidak bisa mengelak dari itu gitu. Ya. KONI Maluku sendiri pasca PON 20 ya kemarin di Papua seharusnya hari ini sudah memiliki format pembinaan pengembangan olahraga dengan sebuah sistem pembinaan yang terencana secara baik. Sampai hari ini ya saya baru melihat ada Popmal yang sementara disiapkan. Ya mudah-mudahan Popmal ini sudah tidak bergeser lagi karena kurang lebih tanggal 14 sampai 28 atau 26 itu mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Tetapi saya tidak menghendaki ketika Popmal itu digelar ya. Popmal itu digelar lalu kemudian mengabaikan seluruh aspek pembinaan yang lain. Sekali lagi saya mungkin perlu tekankan di sini. Saya tidak kepingin KONI itu menyelenggarakan Popmal ya, sebagai event tertinggi di wilayah Maluku ini, tetapi kemudian mengabaikan seluruh pembinaan yang lain. Kita tidak bisa mengatakan bahwa nanti setelah Popmal ini kemudian akan terjaring sejumlah atlet dan kemudian akan kita melakukan pembinaan, kemudian akan menuju kepada PON 2024, PON ke-21 2024 di Aceh dan di Sumatera Utara. Kita tidak bisa bilang begitu. Itu programnya KONI.
Tetapi jangan lupa bahwa anggota KONI itu terdiri dari beberapa unsur. Ya. Yang pertama itu kan ada KONI kabupaten kota. Ada yang kedua itu induk organisasi induk organisasi cabang olahraga, dan yang ketiga itu adalah badan keolahragaan fungsional yang kita kenal dengan BKF itu. Dan seharusnya seluruh subsistem pembinaan dari seluruh anggota KONI ini, inilah yang harus diperhatikan dan menjadi ya, prioritas utama untuk dikembangkan. Pertama, kalau kita mengacu kepada Pokmal ini dan kemudian hasilnya di Sumatera Utara dan Aceh, maka saya mau katakan sudah terlambat. Mengapa sudah terlambat? Coba pembinaan sekarang ya, kita abaikan yang namanya atlet-atlet yang berprestasi yang sudah pernah meraih emas ya. Mungkin Lamemo atau mungkin Chelsea atau mungkin Alvin dan yang sudah sering memberikan kontribusi medali. Kita anggap mereka tidak ada. Dan terlepas dari itu kita melakukan pembinaan di luar mereka. Dan silakan dari situ baru kita bisa menentukan apakah dalam jangka 1 tahun ini ya, atau 2 tahun ini kita bisa memberikan kontribusi medali emas di PON. Tentu saja akan sangat berat. Ya, moga ini bisa dipahami. Tentu saya tidak bisa bicara banyak di sini karena waktu kita yang juga mungkin terbatas. Persiapan pembinaan dan pengembangan perlu dilakukan sedini mungkin dan cukup waktu hingga dapat meloloskan sebanyak-banyak. Jadi cukup waktu. Tapi kalau kita mulai bergerak sekarang di Pokmal, kemudian setelah Pokmal itu baru mulai bergerak yang lain, sementara pembinaan yang lain terabaikan, katakanlah pembinaan di cabur. Bahkan sekarang kalau saya dengar, ya, untuk mengikuti kejurnas saja bukan menjadi tanggung jawab KONI. Mengikuti kejurnas itu menjadi tanggung jawab cabur. Maka saya hitung-hitung pasti kita akan mengalami paceklik kalau memang itu benar-benar terjadi. Karena harus kita tahu fungsi dari masing-masing kita. Cabang-cabang olahraga itu sudah bergerak jatuh bangun untuk menyiapkan pembinaan atlet. Bahkan sejumlah ketentuan yang lain termasuk kompetisi sering digelar. Tetapi kemudian seharusnya keberangkatan untuk mengikuti kejurnas PON dan seterusnya itu harusnya menjadi tanggung jawab KONI. Tetapi kalau kemudian ini dikembalikan kepada masing-masing organisasi anggota KONI, maka saya sangat pesimis bahwa nanti kejurnas itu ada yang mengirimkan atletnya untuk mengikuti kejurnas. Padahal kejurnas ini merupakan embrio pentingnya. Uji coba mereka untuk selanjutnya pada kejurnas yang terakhir adalah Prapon. Di Prapon ini juga kita harus habis-habisan. Ya, kalau ada 100 kelas di dalam satu cabur, 100 kelas itu harus dikirim. Kalau ada cuma 10 kelas di dalam satu cabang, 10 kelas itu harus dikirim. Jangan ada 10 kelas kita kirim 2. Ya. Ada 32 kelas laki-laki dan perempuan, katakanlah ya di cabang-cabang tertentu. Kita kirim 4. Maka tentu saja kita akan kesulitan. Nah, ini persoalan bukan persoalan orang olahraga. Bukan persoalan akademisi. Persoalan besar kita semua yang otomatis sangat dibutuhkan kontribusi para politisi itu yang ada di dalam apakah itu organisasi KONI maupun anggota KONI. Sehingga semua kita terlibat. Mengapa? Karena kalau kita lihat KONI dan program-program yang dilakukan, ini memiliki kepanjangan tangan yang sangat luar biasa. Maka kontribusi mereka untuk sampai pada klub, sampai pada klub olahraga masyarakat, sampai apakah itu ke TNI Polri, apakah Pemkab Kota, apakah itu Pemprov di kabupaten kota dan segala macam. Ini butuh keterlibatan semua pihak, gitu. Kita hanya bisa mendesain sebuah gagasan besar atau gagasan yang terbaik untuk sebuah olahraga. Tetapi kemudian kalau ini tidak bisa dikomunikasikan, dikoordinasikan, dikonsultasikan secara baik, maka kita tentu saja tidak akan mencapai hasil yang baik. Saya sedikit mengadop ya, ada peran ganda dari para politikus dalam olahraga.
Ya, ada yang menganggap ya para politikus ini mungkin ada sebagian ya, ada sebagian atau mungkin ada beberapa atau kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ya. Tetapi sebagian politisi menganggap olahraga itu hanya sebagai hiburan saja. Sehingga dia ya perlu masuk ya masuk ya dia berbuat